Listrik 3.0 atau listrik generasi ketiga, beberapa orang menganggapnya listrik 2.5 atau 2,5, generasi kedua setengah. Tapi saya sendiri cenderung ke listrik 3.0 karena ada perbedaan yang signifikan. Kalau di listrik 1.0 misalkan, itu sifatnya lebih ke lokal ya, dan penyediaan listrik. Begitu di 2.0 adalah penyediaan listrik secara skala nasional. Jadi di 1.0 atau 2.0 yang dominan bisa dibilang adalah faktor kewajiban atau politik dengan faktor ekonomi. Nah di 3.0 ini mulai ada pertimbangan faktor lingkungan. Jadi saya cenderung menyebutnya 3.0 dengan kata kunci adalah kalau di listrik 1.0 itu kata kuncinya penyediaan listrik atau politik, lebih ke politik, kewajiban menyediakan listrik. Listrik 2.0 itu lebih ke ekonomi, bahwa sistem kelistrikan itu menjadi sesuatu yang handal, yang ekonomis, skala ekonomi, maka 3.0 adalah masalah lingkungan. Makanya ini menjadi generasi ketiga. Nah, di sini latar belakangnya adalah bahwa di tahun 80-an, 90-an, awal 2000 ketika listrik sedang berkembang untuk mendukung industri yang sangat pesat, kemajuan industri yang sangat pesat untuk produksi massal berbagai macam manufacturing, pabrik atau industri, maka kebanyakan dari pembangkitnya adalah menggunakan bahan bakar fossil fuel atau bahan bakar fosil. Memang air cukup banyak karena air termasuk yang awal-awal digunakan untuk listrik, tapi terkalahkan oleh fosil. Nuklir sempat naik awal tahun 80-an, tapi kemudian juga stagnan. Dan dari bahan bakar fosil ini kebanyakan adalah menggunakan batu bara. Jadi batu bara yang dibakar untuk digunakan untuk memanaskan air dalam boiler yang uapnya memutar turbin memutar generator, tenaga listrik, dan seterusnya ke transmisi listrik. Nah, ini yang kemudian menyebabkan adanya produk sampingan dari pembangkit listrik yang kebanyakan berbasis bahan bakar fosil batu bara, yaitu emisi atau polusi ke udara. Nah, ketika ini kemudian semakin banyak, karena mungkin industri juga berkembang semakin luas dan kebutuhan listrik semakin banyak, maka polusi udara ini menjadi sesuatu yang terlihat sehari-hari. Nah, ketika orang mulai merasakan bahwa polusi ini semakin terasakan di kehidupan sehari-hari, misalkan, maka banyak protes-protes yang terjadi yang keinginannya sederhana, yaitu ingin udara yang bersih. Dan ini terjadi tidak hanya di negara maju, tetapi juga di negara berkembang. Nah, kita ingat tadi bahwa salah satu yang juga sempat meningkat untuk digunakan di tahun 80-an, 90-an adalah berbahan bakar nuklir yang memang pada kondisi tertentu efisiensinya cukup tinggi dan tidak ada polusi CO2 yang sebagaimana di batu bara misalkan. Tetapi dengan adanya penggunaan bahan radioaktif misalkan uranium, ini membuat orang menjadi was-was dari sisi keamanan. Dan ditambah lagi, bahkan di tahun 2000-an, kurang dari 10 tahun yang lalu, terjadi bencana kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir di Jepang, negara yang sebetulnya terkenal dengan disiplin dan tingkat keamanannya. Dan ini membuat di negara maju juga kembali, terutama di Eropa, kembali banyak rakyat yang berdemonstrasi, memprotes, tidak ingin semakin berkembangnya pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, maka di sini yang terjadi adalah pelanggan itu mulai menekankan keinginan agar listrik yang diperoleh adalah listrik yang juga berasal dari sumber energi yang bersih dan tidak berpotensi secara signifikan membahayakan lingkungan. Dan di sini perusahaan listrik kemudian juga mulai mendengarkan, karena mungkin permintaan dari customer ke arah ini sangat banyak dan sangat kuat.
dan ini didukung oleh perkembangan teknologi di pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan yang memang membuat pembangkitan listrik dengan energi baru terbarukan bisa dilakukan dengan skala yang besar dan skala ekonomi yang lebih murah dan lebih hijau, lebih bersih. Misalnya dari sisi pembangkit listrik tenaga angin atau PLT angin atau PLT Bayu, itu perkembangan pembangkit wind turbine itu dari hanya puluhan kilowatt menjadi sekarang beberapa megawatt atau ribuan kilowatt. Nah, tidak hanya di wind tapi juga di solar atau tenaga matahari misalnya dimungkinkan modul-modul bahkan juga di deploy atau di instalasi diaplikasikan dalam skala besar. Nah, jadi listrik 3.0 ini kemudian menjadi listrik yang tetap ditandai oleh interkoneksi oleh satu entitas perusahaan besar yang menyediakan listrik dengan satu jaringan transmisi distribusi yang saling terinterkoneksi dan solid ya, yang menghubungkan pembangkit-pembangkit skala besar yang berbasis bahan bakar fosil, menyalurkannya ke pelanggan yang terdiri dari residensial, bisnis, dan industri, tetapi di sini mereka juga secara signifikan memasukkan pembangkit-pembangkit yang menggunakan bahan bakar energi baru terbarukan, misalnya angin atau matahari, atau mungkin geothermal, yang karakternya tentu saja berbeda dengan pembangkit listrik tenaga fosil. Tetapi di sini karena misalkan tenaga angin itu lebih berfluktuatif, kemudian intermiten, kadang ada, kadang tidak ada, sehingga perlu ada kompensasi dari yang lain. Tapi di sini itu adalah tantangan teknis yang juga termasuk ke dalam paket listrik 3.0 yang perlu diusahakan atau diusahakan oleh perusahaan-perusahaan listrik. Jadi di sini pelanggan meminta kepada perusahaan besar untuk menyediakan listrik yang juga bersih, yang juga hijau, tidak terlalu beresiko kepada lingkungan, dan perusahaan besar mulai mengakomodasi dalam penerapan listrik energi baru yang berskala besar, dan ini adalah menjadi modal bisnis 3.0 ketika penyediaan listrik ini dijual ke pelanggan. Memang ada pola subsidi atau ada pola harga premium dan lain sebagainya, tapi itu bagian dari model bisnis listrik 3.0 yang sempat kemudian di Eropa misalkan ini menjadi marketing atau menjadi image dari perusahaan-perusahaan listrik ketika mereka kemudian juga mempopulerkan bahwa perusahaan mereka menggunakan banyak listrik berbasis energi baru terbarukan atau renewable energy. Dan beberapa negara juga kemudian memutuskan untuk mulai menutup beberapa pembangkit listrik berbahan bakar fosil misalkan untuk digantikan dengan yang berbahan bakar energi baru terbarukan atau renewable energy. Seperti Swedia misalkan. Nah, di Denmark sendiri ada ibu kotanya Copenhagen, bahkan juga memajukan konsep yang lebih jauh lagi, bahwa di 2025 Copenhagen akan memiliki karbon netral, artinya tidak lagi menghasilkan atau mengemisikan CO2 ke udara. Nah, ini kurang lebih gambaran tentang listrik 3.0 atau generasi ketiga. Terima kasih.